Dalam mencintai orang lain, terkadang kamu harus mendengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Jadi, tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang ya. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Lu Kin Yang. Lu adalah murid SMP yang bodoh, nakal, bahkan sering diomelin guru. Lu memiliki saudara laki-laki yang bernama Fan Guang Qiao. Mereka selalu bersama di sekolah. Di sekolah, Qiao jatuh cinta dengan salah satu murid bernama Jiang. Tetapi sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Seperti Qiao, Lu juga memiliki wanita yang sejak pandangan pertama selalu menggetarkan hatinya. Wanita itu bernama Ling Yiyao. Yiyao ini adalah wanita yang pemalu, pintar, dan jago main piano. Setiap melihat Yao, Lu selalu diam-diam mencuri pandang agar Yao tidak terganggu. Suatu hari, Yiyao sedang belajar di kelas. Tiba-tiba Lu dan Qiao masuk. Karena Yao adalah orang pemalu, Yao pun bersembunyi di balik tirai. Lu yang menyadari ada Yiyao di sana langsung mendekat ke arah tirai, dan Yiyao pun akhirnya malah kabur dan berlari kencang. Karena terburu-buru, Yiyao pun meninggalkan buku serta Walkman miliknya. Lu pun akhirnya mau mengambil Walkman itu. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Lu menggunakan alasan mengembalikan Walkman untuk bisa berkenalan dengan Yiyao. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya, Lu memutuskan untuk membuat surat. Saat di kelas, Yiyao melihat ada sepucuk surat yang berjudul "Aku Ingin Bersamamu". Saat Yiyao membaca surat itu, ternyata surat itu dari Lu yang mengatakan bahwa sejak bertemu Yiyao, hari-hari Lu terasa sangat indah. Yiyao membaca surat itu sambil tersenyum-senyum, dan mulai saat itu, dia sering memperhatikan Lu. Beberapa hari kemudian, Yiyao mengajak Lu bertemu di atap sekolah. Membaca pesan itu, Lu sangat senang hingga dia berlari secepat mungkin agar segera bertemu dengan Yiyao. Yiyao yang gak sabar juga ingin bertemu Lu. Setelah kelas berakhir, dia langsung berlari hingga dia menabrak guru yang membawa globe. Bu guru tersebut langsung mengambil surat yang jatuh. Karena di sekolah dilarang pacaran, ibu guru menghukum Lu untuk membuat klarifikasi surat cinta yang dia buat untuk Yiyao. Klarifikasi itu disiarkan di TV sekolah, dan akhirnya seluruh siswa tahu bahwa Lu menyukai Yao. Seharusnya melihat ini, Lu merasa malu. Tetapi karena cinta memang bisa mengubah orang menjadi bodoh, di sela klarifikasinya itu, Lu masih sempat-sempatnya menggoda Yao. Dan dia berjanji akan membahagiakan Yao selamanya. Mendengar itu, bu guru makin kesal dan menanyakan apakah Lu menyesali perbuatan ini. Namun, Lu pun menjawab, "我不后悔." Cie. Dan sejak kejadian itu, Lu dan Yao pun akhirnya berpacaran. Sekarang sudah genap 1516 hari Lu dan Yiyao berpacaran. Sekarang Lu sudah bekerja sebagai kuli bangunan. Walaupun Lu bodoh, miskin, dan hanya kerja sebagai kuli, Yiyao tetap mencintai Lu apa adanya. Alasannya simpel, karena Lu memberikan cinta yang tulus untuk Yiyao. Bener kata orang kalau cinta itu buta. Pada tahun ini, Lu dan Yiyao sudah merencanakan untuk menikah. Karena sadar Lu miskin dan tidak memiliki harta warisan yang melimpah, Lu bekerja mati-matian, siang dan malam hingga hujan badai pun tetap dia lalui demi bisa mewujudkan mimpi untuk hidup bersama Yiyao. Mimpi inilah yang membuat Lu selalu bersemangat walaupun hanya kerja sebagai kuli bangunan.
Sore ini, Yiyao dan Lu sedang berbincang di pinggir pantai. Yiyao ingin mengenalkan Lu kepada ibunya. Mendengar itu, Lu langsung bersemangat dan sangat senang karena di situ Lu tahu bahwa Yiyao serius ingin menikah dengannya. Malam pun tiba. Lu sedang makan malam bersama Yiyao dan juga ibunya. Lu mencoba SKSD dengan calon ibu mertuanya itu. Lu pun mencoba menarik perhatian ibu Yiyao dengan menceritakan kisah cinta Lu dan juga Yiyao. Akan tetapi, semua cerita Lu tidak ditanggapi. Bahkan ibu Yiyao malah mengusir Lu untuk segera pulang dengan alasan sebentar lagi akan turun hujan. Saat di ruang tamu, Lu tidak sengaja mendengar ibu Yiyao yang mengatakan bahwa Lu tidak memiliki masa depan karena dia miskin dan hanya bekerja sebagai kuli bangunan aja. Yiyao juga dilarang untuk menikah dengan Lu karena Lu pasti akan membuat Yiyao menderita seumur hidup. Mendengar itu, Lu langsung pergi tanpa pamitan. Di sepanjang jalan, Lu merenung. Walau bagaimanapun omongan ibu Yiyao ada benarnya juga. Lu tidak memiliki apa-apa tetapi berani-beraninya ingin menikahi anak orang yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Saat sedang melamun, tiba-tiba dia melihat Yiyao berlari mengejar Lu. Yiyao langsung naik ke bus dengan baju yang basah kuyup. Seketika Lu pun memeluk sang kekasih hingga tak sadar Lu menangis. Begitu berat untuk mempertahankan cinta mereka. Walaupun tidak dapat restu dari ibunya Yiyao, tetapi Yiyao tetap mencintai Lu. Yiyao memiliki ide untuk mengontrak bersama Lu agar mereka bisa terus bersama. Apalagi setelah ini Yiyao harus kuliah, sehingga daripada kos sendirian, lebih baik menyewa kontrakan bersama. Tanpa pikir panjang, Lu pun menyetujui ide tersebut. Siang ini, Lu dan Yiyao sedang sibuk milih kontrakan. Setelah mendapatkan kontrakan, mereka mulai membeli perabotan, seperti membeli kipas angin, mesin cuci, hingga kasur. Lu dan Yiyao sangat bahagia. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Walaupun tinggal di kontrakan sempit, yang penting mah mereka bisa terus bersama. Sebagai laki-laki, Lu paham betul, menikahi Yiyao tidak bisa hanya modal cinta. Apalagi Lu berjanji akan membelikan apartemen untuk mereka tinggal. Sejak saat itu, Lu mulai bekerja lebih keras lagi. Usahanya tidak sia-sia sampai akhirnya dia berhasil naik jabatan menjadi supervisor yang mengontrol proyek. Dan benar saja, sejak dia naik jabatan, Lu bisa menabung lebih banyak lagi. Malam ini, Lu, Qiao, Yiyao, dan Qian sedang minum bersama. Qiao yang sudah lama naksir Qian tidak henti-hentinya mencuri pandang. Sad boy satu ini menyadari betul cintanya bertepuk sebelah tangan. Tetapi Qiao tetap berusaha untuk mendapatkan hati wanita tersebut. Saat Yiyao sedang mengantarkan Qian pulang, Qiao mengatakan bahwa ia iri dengan Lu yang bisa mendapatkan wanita seperti Yiyao. Selain cantik, Yiyao bisa menerima Lu apa adanya. Kesibukan Lu menjadi supervisor membuatnya sering lembur. Lu juga mulai tidak pulang dan menginap di tempat kerjanya. Karena kesibukannya itu membuat Lu dan Yiyao jarang ketemu. Yiyao terlihat murung dan sangat kesepian. Malam tahun baru pun tiba. Lagi-lagi karena Lu sibuk kerja, Yiyao akhirnya pergi bersama temannya ke klub. Karena kecantikan Yiyao terus digoda oleh seorang pria. Karena dia risih, akhirnya memutuskan untuk pergi. Tetapi saat di perjalanan, Yiyao menyadari ada yang mengikutinya. Sontak dia lari sekencang-kencangnya. Di sisi lain, Lu yang sedang sibuk dengan pekerjaannya tiba-tiba mendapat telepon dari Yiyao yang mengatakan dia diikuti oleh seseorang. Seketika Lu pun berlari untuk menjemput Yiyao. Tetapi tiba-tiba dari arah belakang, Yiyao datang dengan muka bahagia karena berhasil menjahili kekasihnya. Lu masih kesal dengan Yiyao. Bagaimana tidak,
Lu bener-bener takut setengah mati jika Yiyao kenapa-kenapa. Melihat Lu yang terus diam, Yiyao pun mencurahkan unek-uneknya. Yiyao kesal ditinggal Lu bekerja terus-menerus. Yiyao pun mengatakan bahwa aku tidak menginginkan hartamu, tetapi aku ingin kamu selalu ada di dekatku. Mendengar itu, Lu memeluk Yiyao dan meminta maaf. Lu mengatakan kerja keras ini dia lakukan agar bisa memberikan kebahagiaan yang seutuhnya untuk kekasihnya, yaitu Yiyao. Malam itu, Lu dan Yiyao menghabiskan tahun baru bersama. Lu mengajak Yiyao mengelilingi tempat kerjanya dan mereka pun bercanda dan tertawa melepas rindu karena udah lama tidak bertemu. Lu dan Yiyao merasa dunia begitu sempurna saat mereka bersama, seperti dunia terasa hanya milik mereka berdua. Ya bener, yang lainnya cuma ngekos. Siang ini, Lu berada di kantor. Saat dia membuka loker miliknya, Lu terkejut ada uang yang sangat banyak. Dia takut jika uang ini akan menjadi masalah untuk kedepannya. Malam harinya saat Lu minum-minum bersama temannya, Lu masih memikirkan uang tersebut. Lu menanyakan kepada temannya dan mereka mengatakan mereka juga mendapat uang itu juga. Dan tidak biasanya teman-temannya baik. Lu merasakan ada yang gak beres dengan ini semua. Akhirnya Lu pun memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut. Di perjalanan pulang, Lu melihat banyak mobil molen cor yang mengarah ke proyeknya. Melihat ada yang aneh, Lu langsung menghampiri mobil cor itu. Dan benar saja teman-temannya sudah merencanakan untuk mengecor proyek tanpa persetujuan dari Lu. Padahal hal itu melanggar SOP perusahaan. Lalu sebagai supervisor, Lu pun mencoba untuk menghentikannya. Tetapi Lu malah dibanting hingga tersebur ke kubangan air. Tidak hanya itu, Lu juga dihajar habis-habisan oleh teman kantornya. Ternyata ini semua sudah direncanakan oleh teman-temannya yang bertujuan untuk menendang Lu dari proyek ini. Benar saja, akibat pengecoran itu, Lu dianggap lalai dan dia dipecat dari kerjaannya. Di malam yang sama, Yiyao memberi kabar jika ibunya masuk rumah sakit. Dengan pikiran kalut, Lu pergi menghampiri Yiyao. Sesampainya di sana, Lu melihat ibu Yiyao belum mendapat penanganan dokter sama sekali. Lu bertanya kepada suster mengapa belum ada tindakan sedikit pun. Suster pun mengatakan bahwa jika ingin segera diperiksa, maka Lu harus memesan ruang VIP terlebih dahulu. Lu yang baru saja dipecat tentu saja tidak memiliki uang untuk menyewa kamar VIP, walaupun hanya 1 malam. Tidak menyerah, Lu pun mencoba menelpon teman-temannya untuk meminta pinjaman uang. Tetapi nihil, tidak ada satupun yang mampu membantu Lu. Saat Lu kembali ke rumah sakit, Lu terkejut dia tidak menemukan Yiyao. Ternyata ibu Yiyao sudah dipindahkan ke kamar VIP dengan bantuan seorang pria yang bernama Luo. Luo ini adalah teman masa kecil dari Yiyao, sekaligus teman Yiyao saat SMA. Saat Lu masuk, ibu Yiyao sedari awal tidak menyukai Lu, langsung membanggakan Luo yang baru pulang dari Australia dan memiliki pekerjaan mapan. Seperti ditampar oleh omongan ibu Yiyao yang secara tidak langsung merendahkan Lu, akhirnya Lu memutuskan untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Lu menyadari bahwa cinta yang tidak mendapatkan restu bagaikan kapal yang terombang-ambing dalam lautan. Lu merenung seorang diri di tangga darurat. Lagi-lagi Yiyao yang sangat mencintai Lu itu menghampiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung memeluk sang kekasih dengan erat. Ikatan batin mereka begitu kuat hingga bisa saling merasakan tanpa harus mengatakan. Lu pun menangis. Dia merasa laki-laki miskin dan tidak memiliki masa depan seperti dirinya sepertinya gak pantas untuk Yiyao. Pagi harinya saat Lu sedang antri melamar pekerjaan, dia ditelepon oleh Kiao. Kiao mengatakan bahwa temannya membutuhkan seorang pengawas lapangan untuk proyek yang sangat besar.
Karena Kiao tahu Lu berpengalaman, maka adiknya itu mengajaknya bekerja sama. Tetapi proyek ini sangat beresiko, karena proyek ini akan dibayarkan setelah semua selesai. Jadi Lu harus bermodal dulu untuk di awal. Karena Lu sudah bertekad mewujudkan impiannya untuk membelikan Yiyao apartemen, akhirnya Lu pun menyetujui kontrak ini. Setelah itu, Lu bergegas menghampiri teman kuliahnya dulu, dan dia mengambil tabungannya yang sudah dikumpulkan selama ini untuk membayar teman-temannya. Malam harinya, Lu mengajak teman-temannya itu untuk mabuk-mabukan. Kiao sangat depresi melihat Kian-Kian tampil di acara TV dan mematikan TV tersebut. Hingga akhirnya dia berantem dengan pelanggan lain yang tidak terima Kian mematikan TV tersebut. Melihat adiknya dipukuli, Lu pun langsung membantunya. Di lain sisi, Yao sedang menunggu ibunya di rumah sakit. Tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa Lu berantem. Yiyao sangat khawatir dan bergegas menjemput Lu. Salahnya, Yiyao menjemput Lu ditemani oleh Luo, laki-laki yang didambakan oleh ibunya Yiyao. Melihat hal itu, Lu sangat terluka dan cemburu. Sesampainya di rumah, Yiyao menanyakan uang yang ada di tabungan mereka yang sudah ludes gak ada sepeser pun. Yiyao membutuhkan uang itu untuk pengobatan ibunya, dan Lu akhirnya bilang jika semua uang yang mereka miliki dipergunakan untuk mengerjakan proyek besar. Lagi-lagi, Yao akhirnya terpaksa meminjam uang kepada Lu. Mendengar itu, Lu yang sedang mabuk pun tersulut emosi dan mengatakan lebih baik Yao bersama dengan Luo aja. Dia bisa memberikan semua yang Yao minta, bahkan Luo sudah direstui oleh ibunya. Tanpa menggubris omongan Lu, Yao pun langsung pergi. Pagi harinya, Lu mendapatkan kabar bahwa semua kuli mogok kerja karena mereka belum dibayar. Tentu Lu terkejut, pasalnya Lu sudah memberikan uangnya kepada Kiao untuk dibagikan ke semua pekerja. Lu yang sedang diterpa banyak masalah pun langsung menghampiri Kiao. Lu menanyakan di mana uang yang telah dia berikan. Dengan menyesali perbuatannya, adiknya itu pun mengaku uang tersebut sudah dia pakai untuk membelikan cincin berlian untuk Kian-Kian, agar Kian-Kian mau menikah dengan Kiao. Mendengar kebodohan sang adik, Lu marah besar. Tetapi dia tidak bisa menghajar adiknya itu, karena bagaimanapun Kiao adalah adik kandungnya sendiri. Semua cobaan ini datang bertubi-tubi. Mulai dari cintanya yang gak direstui, teman-teman kerjanya yang tega menandang Lu dari pekerjaan, ibu Yiyao yang terus-menerus menjodohkan Yiyao dengan Luo, dan sekarang proyek yang dia pertaruhkan dengan seluruh sisa tabungan yang dia miliki malah dikhianati oleh adiknya sendiri. Dunia ini terasa sudah hancur lebur, tetapi Lu harus bisa menahan ini semua demi Yiyao. Saat pulang ke rumah, Lu mencoba untuk tidak menunjukkan kesedihannya di depan kekasihnya. Tetapi apesnya, Yiyao malah menanyakan mengenai rencana pernikahan mereka. Lu bukannya tidak ingin menikahi Yiyao, tetapi masalahnya saat ini sudah tidak memiliki tabungan sepeser pun. Jika tidak punya uang, bagaimana dia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk kekasihnya? Lu takut jika omongan ibu Yao benar. Jika Yao terus dengan Lu, Yao akan menderita seumur hidupnya. Dan detik itu juga Lu berpikiran untuk meninggalkan Yao, agar Yiyao bisa bahagia dengan Luo. Beberapa hari kemudian, Lu mendatangi pamannya untuk minta kerjaan. Pamannya pun menawarkan proyek pembangkit listrik tenaga angin dengan gaji yang lumayan besar. Bahkan dari proyek ini, Lu bisa menutupi seluruh kebangkrutan dari proyek sebelumnya. Tetapi jika Lu mengambil proyek ini, resikonya dia harus meninggalkan Yao karena proyek ini dilakukan di Xinjiang dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pengerjaannya. Lu sangat bimbang, dia yang gak bisa mewujudkan impiannya untuk memberikan apartemen kepada Yao dan gak bisa membahagiakan Yao. Dengan berat hati, akhirnya menyetujui proyek itu.
Lu pergi bukan karena dia tidak cinta, tetapi lu sadar kebahagiaan Yiyao lebih penting di atas segalanya. Keesokannya, lu berangkat menuju Xinjiang tanpa memberitahu Yiyao, karena lu yakin Yiyao pasti akan sedih dengan keputusannya. Tetapi ternyata sebelum Yao sudah diberitahu oleh Qiao bahwa lu akan meninggalkan kota untuk waktu lama, Yao pun segera menghubungi lu. Yao bertanya apa maksud dari semua ini. Apakah kamu berniat untuk putus dariku? Katanya. Mendengar itu, Lu mencoba untuk menahan air matanya, dan Lu pun menjawab, "Maafkan aku, Yao, kita harus mengakhiri hubungan ini." Dengan rasa sesak di dadanya, Lu harus berpisah dengan Yao, gadis yang sangat dia cintai. Mau bagaimanapun, dia tidak bisa egois membiarkan Yao tetap berada di sampingnya, yang dia sendiri pun sudah tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan untuk Yao. Saat ini, Yao sudah selesai kuliah. Dia bekerja di bank. Terlihat Yao sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Luo. Di sini, Yao sudah mulai berangsur-angsur melupakan Lu yang sudah lama tidak ia temui. Sedangkan di sisi lain, Lu masih belum menyelesaikan proyeknya. Berbeda dengan Yao, Lu saat ini belum bisa melupakan Yao sedikit pun. Ternyata hal yang berat selain meninggalkan itu harus melupakan segala kenangan indah yang pernah diukir bersama. Hari ini, Yao memutuskan untuk menghubungi Lu kembali. Lu yang sulit mendapatkan sinyal, dia berlari ke atas bukit. Mereka saling menanyakan kabar satu sama lain, dan Yao pun memberitahu Lu bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah. Yao mengatakan semua hal di pernikahan ini persis seperti apa yang kita bayangkan dulu. Lengkungan yang ditutupi oleh bunga, karpet merah, gaun putih, dan tuxedo warna hitam. Tetapi yang hilang hanya satu, yaitu kamu. Dengan air mata yang mulai menetes, Lu mengatakan semoga kamu bahagia dengan pernikahanmu. Tetapi Yao malah kesal mendengar ini. Yao mengatakan mana Lu yang pemberani, bertanggung jawab, dan tulus mencintai Yao. Mendengar Yao masih berharap dan mencintainya, Lu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota agar bisa menemui Yao. Lu langsung mengambil mobilnya dan bergegas menuju kota. Anehnya, sudah lama Yao menunggu Lu di stasiun, tetapi Lu tidak kunjung sampai. Lu belum juga sampai karena ternyata saat perjalanan menuju kota, Lu dihadang oleh badai salju dan dia terjebak di badai tersebut. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya hingga beberapa hari kemudian Lu ditemukan meninggal dunia. Sebelum meninggal, Lu mengirimkan beberapa pesan perpisahan untuk Yao. Lu mengatakan, apakah kamu masih menungguku? Maafkan aku yang belum bisa menjadi pacar yang baik selama 10 tahun ini. Aku tidak bisa menepati janjiku lagi. Aku akan selalu mendoakanmu agar kebahagiaan selalu menyertaimu. Di samping jasad Lu ditemukan catatan kecil yang berisi, jika aku mati, jangan beritahu Ling Yiyao. Tetapi jika aku selamat, aku akan jadikan Yiyao istriku.